Selamat sore teman-teman dan dosen pengampu pendidikan IPS di SD, Bapak Kusnanto MPD. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan ini, saya mau menjelaskan materi mengenai pembelajaran IPS di sekolah dasar di era digital. Namun, sebelum itu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diva Avianti dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2500603019. Baiklah, saya akan membuka materi. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS di sekolah dasar, khususnya terkait kondisi saat ini, relevansi materi, kemampuan guru, serta tantangan di era digital. Topik ini penting karena IPS tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk karakter, sikap, sosial, dan kemampuan berpikir kritis siswa sejak dini. Yang pertama, kondisi pembelajaran IPS di SD saat ini. Saat ini, pembelajaran IPS di sekolah dasar sudah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini terlihat dari penerapan kurikulum yang menekankan pada pembelajaran aktif, pemahaman konsep, dan pengembangan karakter siswa. Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan pembelajaran yang bersifat konvensional. Guru masih sering menggunakan metode ceramah, di mana siswa hanya mendengarkan dan mencatat. Selain itu, pembelajaran juga masih berfokus pada hafalan, seperti menghafal nama, tokoh, peristiwa sejarah, atau istilah tertentu. Kondisi ini yang menyebabkan siswa kurang memahami makna dan materi yang telah dipelajari. Mereka mungkin mampu mengingat informasi, tetapi belum tentu mampu menjelaskan atau mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Akibatnya, pembelajaran IPS sering dianggap membosankan dan kurang menarik bagi siswa. Yang kedua, relevansi materi IPS dengan kehidupan nyata. Pada dasarnya, materi IPS sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. IPS membahas berbagai aspek kehidupan manusia seperti kegiatan ekonomi, interaksi sosial, lingkungan, dan budaya. Sebagai contoh, ketika siswa membeli jajanan di sekolah, itu merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Ketika siswa berinteraksi dengan teman, itu merupakan bentuk interaksi sosial. Dan ketika siswa melihat perbedaan budaya di lingkungan sekitar, itu berkaitan dengan keberagaman sosial. Namun, relevansi ini sering tidak dirasakan oleh siswa karena pembelajaran yang kurang kontekstual. Materi sering disampaikan secara teoritis tanpa dikaitkan dengan pengalaman nyata siswa. Oleh karena itu, sangat penting bagi guru untuk mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari agar pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami oleh siswa. Dilanjutkan nomor 3, yaitu kemampuan guru dalam mengembangkan pembelajaran IPS. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan pembelajaran IPS. Saat ini, kemampuan guru dalam mengembangkan pembelajaran IPS cukup beragam. Ada guru yang sudah mampu menciptakan pembelajaran yang menarik dan interaktif. Misalnya dengan menggunakan diskusi kelompok, permainan peran, atau pembelajaran berbasis proyek. Metode-metode tersebut dapat meningkatkan keaktifan siswa serta membantu mereka memahami materi secara lebih mendalam. Namun, masih ada juga guru yang menggunakan metode pembelajaran konvensional seperti ceramah tanpa variasi. Hal ini biasanya disebabkan oleh keterbatasan pelatihannya, kurangnya fasilitas, serta beban kerja yang cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan dan dukungan dari pihak sekolah.
Yang keempat, tantangan pembelajaran IPS di era digital. Perkembangan teknologi digital membawa berbagai tantangan dalam pembelajaran IPS. Pertama, adanya banjir informasi. Siswa dengan mudah mengakses berbagai informasi melalui internet. Tetapi tidak semua informasi tersebut benar, oleh karena itu siswa perlu memiliki kemampuan berpikir kritis dan literasi digital. Kedua, distraksi teknologi. Banyak siswa yang lebih tertarik menggunakan gadget untuk liburan atau hiburan, seperti bermain game atau media sosial, sehingga konsentrasi belajar menjadi berkurang. Ketiga, kesenjangan teknologi. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai, sehingga terdapat perbedaan kualitas pembelajaran. Keempat, perubahan sosial yang cepat. Materi IPS harus terus diperbaharui agar sesuai dengan perkembangan zaman seperti isu globalisasi, perubahan lingkungan, dan perkembangan teknologi. Namun demikian, era digital juga memberikan peluang besar. Guru dapat memanfaatkan teknologi seperti video pembelajaran, media interaktif, dan internet untuk membuat pembelajaran IPS menjadi lebih menarik dan efektif. Baiklah, pada keempat poin penjelasan tersebut, saya mau memberikan contoh pada poin yang kedua, yang menjelaskan interaksi sosial, di mana siswa berinteraksi kepada sesama dan guru dengan sopan santun. Yang selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan pada poin keempat, yang pertama, yaitu adanya banjir informasi. Banjir informasi yang mengakibatkan siswa menerima informasi hoaks. Oleh karena itu, diperlukan bimbingan secara kritis, literasi, dan bijak dalam menerima informasi. Baiklah, pada materi ini saya mengambil kesimpulan pembelajaran IPS di sekolah dasar memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pemahaman sosial dan karakter siswa. Meskipun materi IPS sangat relevan dengan kehidupan nyata, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, terutama dalam metode pembelajaran dan pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pembelajaran, peningkatan kompetensi, serta pemanfaatan teknologi secara bijak agar pembelajaran IPS menjadi lebih menarik dan bermakna. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan maaf dan terima kasih.